Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna, nomor BP 19101155310668, kelas manajemen 14. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap bahan perkuliahan riset bisnis atau metodologi penelitian. Materi yang pertama yaitu filsafat ilmu, pengetahuan, metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Pengertian filsafat. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani terbagi atas dua pengertian, yaitu philos berarti suka, sedangkan sophie berarti pengetahuan atau kebenaran. Jadi, filosofi dalam bahasa Yunani berarti cinta pada pengetahuan. Secara bahasa, filsafat berarti berupa alam pikiran atau alam berpikir. Secara istilah, filsafat berarti sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Selanjutnya, pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan apa tentang sesuatu itu, sedangkan ilmu dapat menjawab mengapa dan bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Apabila pengetahuan itu mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji objek tersebut, sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga dengan metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Fungsi ilmu pengetahuan ada beberapa. Yang pertama, mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu fenomena. Yang ketiga, menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Yang keempat, memperkirakan sesuatu kejadian yang bakal terjadi. Selanjutnya, mengendalikan fenomena agar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, menerapkan suatu kondisi. Dan yang terakhir, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia masa kini dan masa yang akan datang. Cara memperoleh pengetahuan menurut Notomojo terbagi atas dua, secara tradisional dan secara modern atau metode ilmiah. Secara tradisional ada beberapa, yaitu dengan cara coba-coba, yang kedua cara kekuasaan atau otoritas, yang ketiga berdasarkan pengalaman pribadi, yang keempat melalui jalan pikiran. Metode ilmiah atau disebut juga dengan metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Terbagi atas tiga, yaitu secara rasional, yaitu menggunakan prinsip analisa. Yang kedua, empiris atau berdasarkan fakta, bukan pada daya khayal atau secara kira-kira. Yang ketiga, sistematis, yaitu memiliki tatanan atau orde atau keteraturan. Ilmu dan penelitian. Ilmu dan penelitian ibarat dua sisi mata uang. Penelitian merupakan proses, sedangkan ilmu merupakan hasil. Ilmu dan penelitian merupakan proses yang berlangsung secara bersama-sama untuk menghasilkan kebenaran. Kebenaran ilmiah umumnya hanya dapat diperoleh dengan melakukan penelitian. Artinya, sekitar 99% diperoleh dengan keringat atau penelitian, hanya 1% yang diperoleh berdasarkan intuisi atau kebetulan. Manfaat mempelajari metode penelitian. Yang pertama, terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diamati. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang konkret dan operasional pada masalah-masalah organisasi yang dihadapi. Yang keempat,
kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar minimal yang berlaku universal. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis. Yang ketiga, membuktikan apa yang telah diduga tadi dengan melakukan pengujian dan pengumpulan fakta untuk mendukung jawaban yang tadi. Yang keempat, menarik kesimpulan dengan cara menjustifikasi kenapa dugaan tadi terbukti atau tidak. Penelitian bisnis. Penelitian bisnis merupakan alat yang penting bagi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Jenis-jenis penelitian yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan proses, berdasarkan hasil yang diharapkan, dan berdasarkan topik luas dan kedalamannya. Langkah-langkah untuk proses penelitian: yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, kerangka teori, yang ketiga, hipotesis, yang keempat, konstruk, konsep, definisi, operasional. Selanjutnya, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, perbaikan teori, implementasi, observasi, dan makalah terbentuk rancangan bangun ilmu. Itulah proses penelitian. Materi selanjutnya yaitu etika penelitian dan gaya selingkung. Pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos berarti kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Beberapa nilai etika penelitian. Yang pertama, kejujuran, yang kedua, objektivitas, yang ketiga, integritas, yang keempat, ketelitian dalam proses penelitian, yang kelima, keterbukaan, yang keenam, penghargaan terhadap haki, yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan, yang kedelapan, publikasi yang terpercaya, yang kesembilan, pembinaan yang konstruktif, yang kesepuluh, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja, yang ke-11, tanggung jawab sosial, yang ke-12, tidak melakukan diskriminasi, yang ke-13, kompetensi, yang ke-14, legalitas, yang ke-15, mengutamakan keselamatan manusia. 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah. Yang pertama, plagiarisme, yaitu tidak mencantumkan sumbernya. Yang kedua, tempel nama yang tak terlibat. Yang ketiga, publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat, tidak menyusun laporan HP. Faktor pendorong plagiarisme. Yang pertama, tekanan formal, informal untuk publikasi. Yang kedua, ketidaktahuan konsekuensi plagiarisme bagi korban dan plagiator. Yang ketiga, sistem sulit melawan plagiarisme. Plagiatisme dan sanksi. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan ciplakan dicabut gelarnya dengan sanksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sisdiknas Pasal 25 Ayat 2. Akibat pelanggaran etika, yang pertama pengucilan sosial, yang kedua pengucilan struktural atau lingkungan akademik, organisasi sosial, yang kedua dihisap oleh Tuhan. Yang keempat, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Yang kelima, tidak menghormati responden atau sumber informasi.
Yang keenam, sanksi bisa dicabut gelar akademiknya, penarikan artikel ilmiah, dan bahkan pencabutan hak-hak akademisi lainnya. Selanjutnya, gaya selingkuh atau pedoman penyusunan karya ilmiah. Pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Gaya selingkuh merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah kemantapannya memampankan diri. Gaya selingkuh atau pedoman penyusunan karya ilmiah, pada dasarnya terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkuh suatu berkala. Yang pertama, perwajahan dan format. Yang kedua, pola penulisan. Yang ketiga, kedalaman. Dan yang terakhir, kerincian penyajian. Ada beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar berkala, dapat mempengaruhi perkembangan pemapanan gaya selingkuh. Meskipun demikian, kunci utama terletak di tangan penyunting, terutama penyunting pelaksana yang bertanggung jawab atas pengejawatan, produksi, dan penampilan berkalanya. Baiklah, sekian pemahaman saya terhadap pembahasan materi ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.